Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Tidak ada zaman yang benar-benar sepi dari pencarian. Namun akhir zaman memiliki ciri yang berbeda. Pencarian itu berlangsung bersamaan dengan kebingungan. Semakin banyak orang berbicara tentang kebenaran, semakin sulit kebenaran dikenali. Semakin banyak figur muncul ke permukaan, semakin samar mana yang benar-benar membawa cahaya dan mana yang hanya memantulkan bayangan. Di berbagai belahan dunia, manusia hidup dalam limpahan informasi, tetapi justru kehilangan orientasi. Nama-nama besar bermunculan, klaim-klaim spiritual saling bertabrakan, dan istilah-istilah sakral dipakai berulang-ulang hingga kehilangan bobot maknanya. Ada yang mengaku pembaharu, ada yang disebut wali, ada yang dielu-elukan sebagai pemimpin rohani, dan tidak sedikit yang diam-diam berharap, atau takut, bahwa inilah tanda-tanda zaman terakhir sedang mendekat. Kondisi seperti ini bukan hal baru dalam sejarah manusia. Setiap fase krisis selalu melahirkan figur-figur yang mengaku membawa jawaban. Namun yang membedakan akhir zaman dari masa-masa sebelumnya adalah skala dan kecepatannya. Kebingungan tidak lagi bersifat lokal. Ia menyebar serentak, lintas bangsa, lintas agama, dan lintas budaya. Dunia menjadi satu panggung besar, dan manusia menjadi penonton sekaligus pemain dalam drama yang belum mereka pahami sepenuhnya. Menariknya, di tengah hiruk-pikuk ini, ada satu pola yang hampir tidak pernah berubah. Semua agama besar di dunia memiliki konsep tentang figur akhir zaman. Nama dan istilahnya berbeda, tetapi fungsinya serupa. Ada sosok yang diakini akan muncul ketika keadilan runtuh, ketika moral runtuh, dan ketika manusia kehilangan pegangan. Sosok ini bukan sekadar pemimpin politik atau tokoh sosial, melainkan figur yang membawa pemulihan makna. Dalam Islam, konsep itu dikenal dengan nama Imam Mahdi. Dan di titik inilah banyak kesalahpahaman bermula. Bagi sebagian orang, Imam Mahdi dianggap mitos. Bagi yang lain, ia dipersempit menjadi legenda populer yang sering dipakai sebagai alat propaganda. Padahal dalam tradisi Islam, Imam Mahdi bukan cerita pinggiran. Ia adalah keyakinan yang hidup lintas generasi, dibicarakan oleh ulama, diriwayatkan dalam hadits, dan diwariskan sebagai pengetahuan yang serius, meski tidak selalu ditempatkan di ruang publik. Yang sering luput dipahami adalah perbedaan mendasar antara dua jenis penolakan dalam Islam. Tidak percaya kepada Nabi adalah perkara akidah yang jelas. Ia memiliki konsekuensi teologis yang tegas. Namun tidak percaya kepada wali akhir zaman, kepada Imam Mahdi, bukanlah persoalan hukum hitam putih. Ia tidak langsung menempatkan seseorang di luar iman. Tetapi para ulama klasik memberi catatan yang jauh lebih halus, dan mungkin justru lebih mengganggu. Penolakan semacam itu bukan soal kafir atau tidak kafir, melainkan soal kejernihan hati. Ada ungkapan yang berulang kali muncul dalam literatur tasawuf dan hikmah, cahaya itu tidak hilang, tetapi bisa tertutup. Hati manusia bisa tetap hidup, namun redup. Ia masih mengenal nama Tuhan, tetapi tidak lagi peka terhadap tanda-tandanya. Dalam konteks inilah muncul pernyataan yang sering disalahpahami. Tidak percaya wali akhir zaman bukan berarti keluar dari iman, tetapi menandakan hati yang mulai gelap dari nur yang seharusnya mengenali isyarat zaman. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi, apakah Imam Mahdi ada, melainkan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Jika ia ada, apakah manusia sanggup mengenalinya? Pertanyaan ini jarang dibahas secara serius. Sebagian orang terjebak pada tanda-tanda fisik, silsilah, atau kronologi peristiwa. Sebagian lain terlalu fokus pada klaim dan bantahan. Namun hampir tidak ada yang berhenti sejenak untuk bertanya, dengan alat apa seseorang bisa mengenali figur yang disebut sebagai pemimpin rohani akhir zaman? Apakah cukup dengan pengetahuan teks? Apakah cukup dengan hafalan hadits? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih sulit dijelaskan? Di titik inilah sebuah istilah lama mulai kembali terdengar. Pelan, hampir berbisik, tetapi terus muncul di berbagai jalur diskusi spiritual yang serius. Istilah itu jarang diucapkan di ruang publik. Ia tidak populer di media sosial. Ia tidak dijual sebagai ilmu instan. Namun ia terus disebut oleh mereka yang benar-benar menggali lapisan terdalam tradisi Islam. Ilmu huruf. Ilmu huruf bukan istilah baru. Ia bukan produk akhir zaman. Justru sebaliknya, ia adalah salah satu cabang pengetahuan paling tua dalam khazanah Islam yang berakar langsung pada Al-Quran. Namun karena kedalamannya, ia tidak pernah menjadi konsumsi massal. Ia tidak diajarkan sembarangan, tidak dibukukan secara vulgar, dan tidak dipisahkan dari disiplin spiritual yang ketat. Karena itulah, ilmu huruf sering disalahpahami. Ada yang menyamakannya dengan sihir.
Ada yang menganggapnya kebatinan liar. Ada pula yang menertawakannya sebagai mistik tak rasional. Padahal dalam tradisi para ulama dan wali, ilmu huruf justru berada di titik yang sangat berlawanan dengan semua itu. Ilmu huruf bukan sihir, karena ia tidak bertujuan memanipulasi realitas demi kepentingan pribadi. Ia bukan kebatinan sembarangan, karena ia berakar pada wahyu, bukan intuisi liar. Dan ia bukan ilmu populer, karena justru sifatnya yang berat dan berisiko membuatnya dijaga ketat dari penyalahgunaan. Huruf dalam Al-Quran tidak dipahami hanya sebagai simbol bunyi. Ia dipandang sebagai wadah makna, cahaya, dan susunan kosmik. Setiap huruf memiliki posisi, rahasia, dan relasi dengan penciptaan. Karena itu, memahami huruf bukan sekadar memahami bahasa, melainkan memahami bagaimana makna ilahi diturunkan ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Tidak semua orang tertarik pada wilayah ini. Sebagian merasa cukup dengan hukum lahir. Sebagian lain sibuk dengan ritual. Namun ada sekelompok kecil manusia, di setiap zaman, yang merasakan kegelisahan yang sama. Bahwa teks suci menyimpan lapisan yang belum mereka sentuh. Bahwa di balik bacaan yang sama, ada kedalaman yang hanya bisa dibuka dengan kesiapan batin tertentu. Akhir zaman, dengan segala kebisingannya, justru memperbesar pencarian ini. Ketika klaim semakin banyak dan figur semakin kabur, manusia mulai sadar bahwa alat lama mereka tidak lagi cukup. Mereka mulai mencari sesuatu yang tidak mudah dipalsukan. Sesuatu yang tidak bisa direkayasa dengan retorika. Sesuatu yang tidak bisa diklaim hanya dengan kata-kata. Dan disitulah ilmu huruf kembali dicari, bukan sebagai tren, tetapi sebagai kebutuhan. Bukan sebagai jalan pintas, tetapi sebagai ujian. Sebab ilmu ini, sebagaimana diakini oleh para penjaganya, tidak mendekat kepada orang yang mencarinya demi kekuasaan, pengaruh, atau pengakuan. Ia justru menjauh dari mereka yang terlalu ingin terlihat. Narasi tentang Imam Mahdi, jika dilepaskan dari kedalaman ini, akan selalu jatuh ke dua ekstrim, mitos kosong atau propaganda berbahaya. Tetapi jika diletakkan dalam konteks ilmu huruf dan cahaya yang disimpan dalam tradisi rohani Islam, ia berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih sunyi dan menekan. Bukan siapa Mahdi itu, melainkan siapa manusia yang cukup bersih untuk mengenalinya. Di tahap ini, belum ada kesimpulan yang bisa ditarik. Belum ada tuduhan, belum ada klaim, dan belum ada vonis. Yang ada hanyalah gambaran zaman yang penuh kebisingan, dan satu pengetahuan lama yang tidak pernah benar-benar mati, menunggu untuk dipahami oleh mereka yang bersedia memperlambat langkah, menenangkan hati, dan mendengarkan sesuatu yang tidak berteriak. Dan dari sinilah, perjalanan menuju cahaya yang disimpan itu perlahan dimulai, bukan sebagai jalan pintas, melainkan sebagai proses yang menuntut keheningan, kesabaran, dan kesiapan batin. Jika pencarian itu benar-benar dimulai, maka Al-Quran tidak lagi dipandang sekadar sebagai kitab bacaan, melainkan sebagai kitab huruf. Bukan karena ia tersusun dari huruf-huruf Arab semata, tetapi karena setiap huruf di dalamnya diyakini memikul beban makna yang melampaui bunyi dan tulisan. Disinilah pergeseran besar terjadi dalam cara memandang wahyu. Dari teks yang dibaca oleh lidah, menjadi cahaya yang disentuh oleh batin. Dalam pemahaman umum, huruf hanyalah alat. Ia berfungsi menyusun kata, kata menyusun kalimat, dan kalimat menyampaikan pesan. Namun dalam tradisi rohani Islam, huruf bukan sekadar medium pasif. Ia adalah bentuk pertama dari makna. Ia adalah batas paling awal ketika yang gaib mulai menjelma menjadi yang bisa dipahami manusia. Karena itu, huruf diperlakukan dengan kehati-hatian yang tidak biasa. Al-Quran sendiri memberi isyarat bahwa huruf-huruf tertentu tidak dimaksudkan untuk dipahami secara langsung. Di awal beberapa surah, muncul rangkaian huruf yang tidak membentuk kata dalam kaidah bahasa biasa. Alif, lam, mim. Tidak ada penjelasan eksplisit tentang artinya. Tidak ada tafsir tunggal yang disepakati. Dan justru karena itulah huruf-huruf ini menjadi pusat perenungan yang tidak pernah selesai. Dalam tafsir Zahir, para ulama menjelaskan bahwa huruf-huruf muqatt haid adalah bagian dari mukjizat Al-Quran. Ia menantang manusia dengan bahan yang sama, huruf yang mereka kenal, tetapi menghasilkan susunan yang tak tertandingi. Penjelasan ini sah, rasional, dan penting. Namun bagi mereka yang menempuh jalur batin, penjelasan ini belum menyentuh inti. Tafsir batin tidak menolak tafsir zahir, tetapi melampauinya. Ia bertanya bukan hanya, apa maknanya, melainkan, bagaimana makna itu bekerja dalam jiwa manusia. Dalam kerangka ini, alif tidak hanya dipahami sebagai huruf pertama, tetapi sebagai simbol keesaan. Lam bukan sekadar penghubung, tetapi lintasan. Mim bukan hanya penutup, tetapi wadah manifestasi. Tafsir ini tidak dibangun untuk diperdebatkan, melainkan untuk dialami.
Disinilah ilmu huruf menempatkan dirinya sebagai tafsir rohani yang hidup. Ia tidak berhenti pada definisi, tetapi bergerak dalam kesadaran. Ia tidak mencari popularitas, karena ia tidak bisa dipindahkan begitu saja dari satu orang ke orang lain. Ia tumbuh seiring dengan kebersihan hati, dan meredup ketika hati dipenuhi oleh debu-debu yang tak terlihat. Konsep kunci yang selalu muncul bersamaan dengan ilmu huruf adalah nur, cahaya. Namun cahaya di sini bukan metafora puitis. Ia dipahami sebagai realitas yang halus tetapi nyata. Cahaya yang tidak selalu terlihat oleh mata fisik, tetapi bisa dirasakan oleh sesuatu yang lebih dalam, kolbu. Dalam tradisi rohani, dikenal perbedaan antara nur mata dan nur kolbu. Nur mata memungkinkan seseorang melihat bentuk, warna, dan gerak. Ia bekerja dalam wilayah yang kasat. Namun nur kolbu bekerja di wilayah yang lain. Ia memungkinkan seseorang menangkap makna, merasakan kehadiran, dan mengenali keadaan batin, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Ketika nur kolbu aktif, penglihatan tidak lagi berhenti pada permukaan. Seseorang bisa melihat senyum, tetapi merasakan kesedihan. Bisa mendengar kata-kata indah, tetapi menangkap kegelisahan. Bisa menyaksikan kesalehan lahir, tetapi merasakan kekosongan batin. Penglihatan semacam ini tidak datang dari analisis logis, melainkan dari firasat. Firasat sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya wahyu, padahal ia bukan. Wahyu telah berhenti bersama berakhirnya kenabian. Firasat juga bukan kemampuan gaib yang bisa dipamerkan. Ia adalah cahaya dari Allah yang diletakkan di dalam hati hambanya yang bersih. Cahaya ini tidak memberi perintah, tidak membawa syariat baru, dan tidak mengklaim kebenaran mutlak. Ia hanya memperlihatkan keadaan. Dalam beberapa kisah yang beredar di kalangan ulama dan wali, diceritakan tentang kemampuan melihat bekas maksiat. Bukan dalam bentuk dosa yang tertulis, melainkan sebagai kegelapan halus yang tampak di mata. Mata menjadi cermin keadaan batin. Ketika batin terluka oleh maksiat, pantulannya tidak selalu bisa disembunyikan. Kisah-kisah ini sering memicu salah paham. Ada yang menganggapnya berlebihan, ada yang menuduhnya klaim kosong. Padahal dalam kerangka ilmu huruf dan nur, kisah-kisah ini tidak dimaksudkan untuk dibuktikan, melainkan untuk dipahami secara konseptual. Intinya bukan pada melihat maksiat, tetapi pada hubungan antara perbuatan, hati, dan cahaya. Hati yang terus-menerus dilanggar oleh maksiat akan kehilangan sensitivitasnya. Bukan karena Allah menarik cahayanya, tetapi karena hati itu sendiri menutup diri. Dalam keadaan seperti ini, huruf-huruf Al-Quran tetap dibaca, ayat-ayat tetap dihafal, tetapi cahaya di baliknya tidak lagi menembus. Bacaan menjadi rutinitas, bukan pertemuan. Sebaliknya, hati yang dijaga dengan kesadaran akan mulai merasakan perubahan halus. Bacaan yang sama terasa berbeda. Huruf yang sama menghadirkan kedalaman baru. Bukan karena teksnya berubah, tetapi karena wadah penerimanya dibersihkan. Inilah mengapa ilmu huruf tidak pernah diajarkan sebagai teknik. Ia adalah akibat, bukan alat. Dalam konteks ini, kemampuan melihat, dalam arti rohani, bukanlah sesuatu yang bisa dikejar dengan ambisi. Ia justru menjauh dari mereka yang ingin memilikinya. Setiap kali seseorang merasa telah sampai, cahaya itu meredup. Setiap kali seseorang merasa tidak layak, cahaya itu mendekat. Paradoks ini menjadi ciri utama jalan batin. Akhir zaman, dengan segala hiruk-pikuk klaim spiritual, membuat perbedaan ini semakin penting. Banyak orang ingin melihat, tetapi sedikit yang mau membersihkan wadah penglihatan. Banyak yang berburu pengalaman, tetapi enggan menata niat. Padahal dalam tradisi ini, yang pertama kali diuji bukanlah kemampuan, melainkan kejujuran. Ilmu huruf, nur, dan firasat bukan diberikan untuk membuat seseorang merasa istimewa. Ia justru memperbesar tanggung jawab. Semakin tajam penglihatan batin, semakin berat beban menjaga diri dari kesombongan. Karena itu, para penjaga ilmu ini lebih sering memilih diam. Mereka tahu bahwa cahaya tidak perlu diumumkan untuk bekerja. Di titik ini, narasi tentang figur akhir zaman kembali bergema secara sunyi. Jika Imam Mahdi adalah sosok yang dipersiapkan secara rohani, maka pengenalannya tidak mungkin terjadi hanya melalui tanda-tanda lahir. Ia membutuhkan mata yang bisa melihat, bukan dengan cahaya lampu, tetapi dengan cahaya yang disimpan dalam kolbu. Dan karena cahaya semacam itu hanya bekerja pada hati yang telah lama ditempa dalam keheningan, maka pembicaraan tentang figur akhir zaman tidak pernah bisa dilepaskan dari satu pertanyaan mendasar. Di manakah posisi Imam Mahdi dalam peta besar kenabian, kewalian, dan ilmu yang tidak dipertontonkan kepada dunia? Dalam tradisi Islam, ada satu kekeliruan yang sering muncul ketika membicarakan tokoh-tokoh besar. Semuanya disamakan.
Nabi, wali, dan ulama kerap ditempatkan dalam satu garis yang seolah hanya berbeda tingkat popularitas atau pengaruh. Padahal, secara struktur spiritual, ketiganya berdiri di wilayah yang berbeda, dengan fungsi dan batasan yang tidak bisa saling ditukar. Nabi adalah penerima wahyu. Ia membawa syariat, menetapkan hukum, dan menjadi sumber kebenaran normatif. Setelah Nabi Muhammad, pintu kenabian tertutup sepenuhnya. Tidak ada pengecualian, tidak ada bentuk lanjutan, tidak ada revisi. Segala klaim kenabian setelah itu bukan hanya keliru, tetapi keluar dari fondasi iman itu sendiri. Ulama berada di wilayah yang lain. Mereka adalah pewaris ilmu secara lahir, memahami teks, menafsirkan hukum, menjaga syariat agar tetap hidup dalam praktik umat. Keilmuan mereka bisa ditelusuri melalui sanad, kitab, dan metodologi. Mereka berperan sebagai penjaga bangunan agama agar tidak runtuh oleh zaman. Wali, sementara itu, bergerak di lapisan yang sering tidak terlihat. Mereka tidak membawa syariat baru. Mereka tidak menetapkan hukum. Mereka tidak selalu dikenal publik. Tetapi mereka menjaga denyut batin agama. Jika ulama menjaga bentuk, wali menjaga ruh. Jika ulama berbicara di mimbar, wali bekerja dalam kesunyian. Disinilah konsep kewalian menjadi penting. Dalam tradisi tasawuf, kewalian bukan gelar kehormatan, melainkan keadaan. Ia bukan sesuatu yang diklaim, tetapi sesuatu yang ditanggung. Seorang wali tidak dipilih karena ambisi, melainkan karena kesiapan. Dan kesiapan itu seringkali dibentuk melalui jalan yang panjang, berat, dan nyaris tidak romantis. Dari seluruh hierarki kewalian yang dibahas para ulama tasawuf, muncul satu konsep yang selalu memancing perenungan, Hotmul Aulia, penutup para wali. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah Hotmul Anbiya, penutup para nabi, maka dalam kewalian dikenal adanya satu figur yang menjadi puncak dan penutup manifestasi kewalian di akhir zaman. Disinilah banyak tradisi rohani menempatkan Imam Mahdi. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai pembawa syariat baru, tetapi sebagai puncak kewalian, figur yang memikul totalitas warisan batin Rasulullah SAW dalam konteks zaman yang paling gelap dan paling kompleks. Ia bukan sekadar pemimpin politik yang adil. Ia adalah simpul rohani tempat banyak jalur kewalian bermuara. Pemahaman ini menjelaskan mengapa Imam Mahdi selalu dikaitkan dengan ilmu yang tidak umum. Jika ia hanya pemimpin administratif, maka bekal yang dibutuhkan cukup strategi dan kekuatan. Namun jika ia adalah puncak kewalian, maka bekalnya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, ilmu yang bekerja langsung pada hakikat manusia. Di titik inilah ilmu huruf kembali muncul, bukan sebagai ornamen mistik, tetapi sebagai konsekuensi logis. Ilmu huruf, sebagaimana dipahami dalam tradisi rohani, bukan sekadar pengetahuan tentang simbol. Ia adalah pemahaman tentang bagaimana makna ilahi menitis ke dalam realitas. Dan siapapun yang berada di puncak kewalian, secara alami akan berinteraksi dengan lapisan makna ini. Hubungan ini tidak berdiri sendiri. Dalam banyak riwayat dan tafsir rohani, Imam Mahdi tidak berjalan sendirian dalam panggung akhir zaman. Ia berada dalam satu garis dengan Nabi Isa, alaihi salam. Namun hubungan keduanya bukan hubungan hierarkis biasa. Nabi Isa adalah nabi besar, sementara Imam Mahdi adalah wali. Secara struktur, nabi tetap lebih tinggi. Tetapi dalam konteks tugas akhir zaman, keduanya bekerja dalam satu harmoni yang tidak bisa dipahami dengan logika kekuasaan. Hubungan ini sering dijelaskan melalui konsep alam azali dan Nur Muhammad. Alam azali adalah wilayah prawaktu, tempat ketetapan ilahi berada sebelum manifestasi. Ia bukan masa lalu dalam pengertian kronologis, tetapi lapisan eksistensi sebelum. Dalam tradisi rohani, di sanalah hakikat-hakikat besar ditetapkan, termasuk hakikat kenabian Muhammad SAW. Nur Muhammad dipahami sebagai cahaya pertama yang diciptakan, bukan dalam arti fisik, tetapi sebagai prinsip kesempurnaan. Dari Nur inilah seluruh rangkaian kenabian mendapatkan pancaran. Muhammad adalah nama manifestasi historisnya. Sementara Ahmad sering dipahami sebagai nama azalinya, nama yang menunjuk pada hakikat sebelum ia lahir ke dunia. Ketika Al-Quran menyebut bahwa Nabi Isa memberi kabar tentang Rasul yang akan datang bernama Ahmad, sebagian tafsir berhenti pada identifikasi linguistik. Namun tafsir rohani melihatnya sebagai isyarat yang lebih dalam, bahwa ada dimensi kenabian Muhammad SAW yang melampaui sejarah, yang terhubung langsung dengan alam azali. Dalam kerangka ini, Imam Mahdi dipahami sebagai wali yang paling dekat dengan hakikat tersebut di akhir zaman. Bukan karena ia lebih tinggi, tetapi karena tugasnya menuntut kedekatan itu. Ia hidup di zaman ketika sistem begitu kuat, fitnah begitu halus,
dan kebenaran begitu mudah ditiru secara palsu. Menghadapi zaman seperti itu tidak cukup dengan ilmu lahir. Karena itu, ilmu yang menyertainya bukan ilmu yang bisa dipelajari dari kitab biasa. Bukan karena kitab tidak penting, tetapi karena kitab bekerja di lapisan yang berbeda. Ilmu ini tidak bisa dituntut dengan ambisi, tidak bisa dipercepat dengan ritual, dan tidak bisa dibuktikan dengan demonstrasi. Ia diberikan, bukan diambil. Disinilah banyak orang tergelincir. Akhir zaman adalah masa di mana pencarian spiritual meningkat, tetapi kesabaran menurun. Banyak yang ingin sampai, tetapi sedikit yang mau hancur terlebih dahulu. Banyak yang ingin menjadi, tetapi enggan dilebur. Maka muncul fenomena klaim, orang-orang yang mengaku Imam Mahdi, mengaku memiliki ilmu tertentu, mengaku mendapatkan isyarat khusus. Fenomena ini bukan hal baru, tetapi intensitasnya meningkat seiring kaburnya batas antara ilmu, pengalaman, dan imajinasi. Tanpa bimbingan dan kebersihan batin, pengalaman spiritual mudah disalahartikan sebagai mandat ilahi. Padahal dalam tradisi kewalian, semakin tinggi seseorang, semakin ia tidak merasa pantas. Ilmu yang sejati tidak membuat seseorang ingin dikenal. Ia justru menambah rasa takut untuk salah. Semakin dalam cahaya yang diterima, semakin besar kesadaran akan beratnya amanah. Karena itu, figur seperti Imam Mahdi, jika dipahami sebagai puncak kewalian, justru paling jauh dari hasrat untuk tampil. Maka ketika banyak orang mencari dengan gegap gempita, tradisi rohani justru berbicara tentang penyembunyian. Dipoles agar tidak dikenali, diletakkan dalam kehidupan biasa. Dibiarkan berjalan di antara manusia tanpa penanda khusus. Bukan untuk mengelabui, tetapi untuk melindungi, baik dirinya, maupun manusia yang belum siap. Di titik ini, hubungan antara ilmu huruf, kewalian, dan Imam Mahdi menjadi semakin jelas. Semuanya bergerak dalam satu prinsip yang sama, tidak dipertontonkan. Cahaya tidak berteriak, ilmu tidak beriklan. Dan figur yang paling ditunggu justru paling tidak mencolok. Sampai waktu itu sendiri yang memaksanya untuk muncul. Dan justru karena figur yang paling ditunggu itu diletakkan dalam ketidakmencolokan, maka muncul satu pola yang konsisten dalam seluruh tradisi kewalian. Ilmu yang menyertainya tidak pernah dipamerkan, tidak pernah diumumkan, dan tidak pernah dijadikan identitas publik. Dalam logika dunia modern, nilai seringkali ditentukan oleh visibilitas. Sesuatu dianggap penting jika terlihat. Seseorang dianggap berpengaruh jika dikenal. Namun logika rohani bekerja terbalik. Semakin besar amanah, semakin besar pula kebutuhan untuk menyembunyikannya. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran akan dampaknya. Ilmu sejati tidak pernah datang untuk dipertontonkan. Ia datang untuk bekerja. Dan pekerjaan rohani jarang membutuhkan saksi. Inilah mengapa dalam sejarah kewalian, hampir tidak ada wali besar yang dikenal melalui klaim dirinya sendiri. Mereka dikenal setelah wafat, atau bahkan tidak dikenal sama sekali kecuali oleh lingkaran yang sangat sempit. Bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi karena mereka menjaga apa yang mereka miliki agar tidak berubah menjadi fitnah. Fitnah bukan selalu berupa keburukan yang terang-terangan. Dalam konteks ini, fitnah justru sering muncul dalam bentuk pujian, pengagungan, dan pengakuan. Ketika ilmu rohani dipamerkan, ia dengan cepat menjadi bahan kekaguman. Dan kekaguman, perlahan, menggeser orientasi dari Allah kepada diri. Karena itu, kewalian tidak pernah diukur dengan ijazah, tidak pula dengan silsilah yang dipamerkan. Bahkan bayat dan tarikah, dalam pandangan para arif, hanyalah sarana awal, bukan tujuan. Semua itu bisa menjadi berguna, tetapi bisa pula menjadi jebakan jika dijadikan kebanggaan. Banyak orang berhenti di simbol, merasa telah memiliki sesuatu karena pernah menerima ijazah tertentu, merasa telah sampai karena diakui oleh seorang guru. Padahal dalam jalan rohani, semua pengakuan eksternal tidak memiliki makna jika tidak disertai kehancuran internal. Imam Mahdi, dalam kerangka ini, bukan figur yang membawa identitas spiritual untuk dipamerkan. Ia tidak datang dengan tanda-tanda yang bisa diperdagangkan. Ia tidak muncul dengan keistimewaan yang bisa dijadikan tontonan. Bahkan keilmuannya sendiri, menurut banyak penjelasan rohani, tidak bekerja pada level demonstratif. Ia tidak membuktikan siapa dirinya dengan menunjukkan kemampuan. Ia dikenal bukan karena apa yang ia tampakkan, tetapi karena apa yang terjadi setelah ia hadir. Hubungannya dengan Allah digambarkan sebagai hubungan yang terus berlangsung, setiap detik, tanpa jeda. Bukan hubungan yang menunggu momentum ibadah, bukan pula yang bergantung pada suasana tertentu. Kesadaran ilahinya bersifat konstan, sebagaimana kesadaran seorang hamba yang benar-benar hidup di hadapan Tuhannya.
Hubungan semacam ini tidak bisa direkam, tidak bisa ditransmisikan, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan bahasa. Karena bahasa selalu bekerja di wilayah simbol, sementara hubungan itu bekerja di wilayah hakikat. Disinilah banyak pencari tersandung. Mereka ingin tanda, ingin bukti, ingin indikator yang bisa dikenali dengan cepat. Padahal tradisi rohani justru menegaskan bahwa tanda-tanda paling penting seringkali tidak terlihat oleh mata yang sibuk mencari sensasi. Imam Mahdi tidak datang dengan pengumuman, karena dunia akhir zaman tidak diuji dengan kekurangan informasi, melainkan dengan kelebihan distraksi. Tantangannya bukan kebodohan, tetapi kebisingan. Bukan ketiadaan figur, tetapi banjir figur palsu. Karena itu, ujian terbesar bukanlah mengenali siapa Imam Mahdi, melainkan mengenali diri sendiri. Apakah hati cukup bersih untuk tidak tergoda oleh klaim? Apakah batin cukup tenang untuk tidak tergesa-gesa menilai? Apakah jiwa cukup jujur untuk menerima bahwa mungkin kita belum layak mengetahui? Dalam banyak penjelasan para arif, Imam Mahdi tidak perlu dicari dengan mata. Ia tidak ditemukan melalui investigasi. Ia tidak dikenali melalui ciri-ciri lahir semata. Ia hadir ketika waktu memanggilnya, dan dikenali oleh mereka yang hatinya telah disiapkan, bukan oleh mereka yang paling lantang menunggu. Maka seluruh pembahasan tentang ilmu huruf, nur, kewalian, dan Imam Mahdi pada akhirnya berujung pada satu refleksi yang sunyi. Bahwa mungkin yang paling dituntut dari manusia akhir zaman bukan kemampuan untuk mengenali figur besar, melainkan kesiapan untuk tidak menjadi bagian dari fitnah. Karena jika seseorang benar-benar memiliki ilmu ini, ilmu yang bekerja pada huruf, cahaya, dan hakikat, maka pertanyaan terpenting bukan apakah dunia akan mengenalnya, melainkan apakah dunia memang perlu tahu.